dari semua ini kan Bapak memang pertanian, terus juga sudah banyak jenis tanaman yang di ini. Tapi kenapa kopi? Kan tadi ada coklat, ada kelapa. Kenapa kopi? Iya. Kalau pertanyaan kenapa kopi, pada waktu itu memang kopi belum menjadi minuman utama untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya, justru kopi itu anggapannya kurang baik. Waktu itu, kenapa? Waktu itu, jadi anggapannya itu minuman kelas bawah. Oh, oke. Iya, di Indonesia secara umum keluarga-keluarga itu kan meminum teh. Ah, iya. Kelasnya beda ya kalau iya, saya. Kelasnya beda. Iya. Kalau minum kopi dianggap, dianggap tukang beca, dianggap sopir, begitu ya. Nah dari situ sebetulnya saya melihat bahwa kopi ini ternyata diekspor ke Eropa. Wah, beda malah ya. Beda malahan. Nah kemudian nanti sekilas saya akan sampaikan tentang kopi luwak. Kan? Tapi sebelum sampai ke sana ternyata kopi ini dibawa ke Eropa. Oh berarti kan kopi ini minuman kelas atas iya. gitu. Nah, dari situlah saya tertarik ke kopi dan memang pada saat saya di akademi, saya belajar secara khusus itu kopi dan kakao. Oh iya. Secara khusus saya belajar kopi dan kakao gitu. Nah, di sini juga sebagian besar perkebunan itu memang bergerak di bidang kopi. Ya. Nah, sehingga saya terjun di perkopian itu gitu, di kopi. Nah setelah dari tahun 88 ya mengenal kopi Toraja sampai sekarang, apa sih yang menurut Pak Samuel itu kopi Toraja itu memang beda dan bagus, baik untuk diperkenalkan keluar gitu? Iya, jadi begini. Kita bicara dulu secara umum sebelum masuk khusus ke Toraja. Ya. Di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sampai Wamena itu berbagai macam tipe iklim, tipe tanah dan lain sebagainya, sehingga membentuk karakter-karakter yang berbeda-beda. Dan Indonesia itu adalah negara yang paling betul-betul paling berbahagia. Karena punya karakter kopi yang tidak dipunyai oleh negara lain. Jadi dari Sabang sampai Wamena tadi, pertanaman kopi khususnya Arabica, itu betul-betul mempunyai karakter dan masing-masing dibutuhkan oleh dunia. Itu. Berarti memang masing-masing tempat punya karakternya sendiri ya. Betul. Soal kopi itu. Jadi saya sering katakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa kopi Toraja nomor 1. Iya. Tetapi kopi Aceh juga sama. Penggemarnya juga ada banyak. Kopi Wamena banyak, kopi Java banyak. Justru awal yang dikenal oleh bangsa Eropa itu adalah kopi Java. Oh, kopi Java. Ya, karena Arabica yang dari pegunungan Ijen. Iya. Yang ditanam awal kan. Iya. Di situ yang diekspor ke Belanda. Nah, kemudian apa sih kelebihan Toraja? Toraja dari sisi cita rasa, itu Toraja cita rasanya bunga dan herbal ya. Aroma bunga dan herbal. Memang aromanya yang berbeda ya, iya, Pak? Berbeda, tetapi dari sisi bodinya Toraja memang agak kurang. Bisa jadi apa yang mempengaruhi? Maksudnya kayak kalau body apa? Apa ya, mungkin unsur di tanahnya. Oh, iya, di tanah dan iklimnya. Iya. Nah, sehingga kopi Toraja sering dijuluki kopi perempuan. Oh, kopi perempuan. Iya. Kok bisa ya kopi perempuan? Karena tidak punya body. Body dalam arti body itu rasa pahit ya, rasa ini gitu. Iya. Kalau kopi Aceh, kopi Gayo itu bodinya bukan main. Nah, contohnya misalnya masyarakat di Amerika itu lebih suka kopi Gayo. Oh, Kalau masyarakat di Jepang dan di Timur secara umum lebih suka kopi Toraja gitu. Kenapa? Kenapa bisa? Itu tadi. Apanya? Karena kalau orang Timur itu lebih suka aroma, kan ya. Aromanya. Mungkin begitu ya. Kalau orang Amerika tuh lebih suka yang jantan ya, Pak. Iya. Jadi begitulah secara umumnya. Iya. Tapi
secara umum rata-rata kopi Indonesia itu memang dibuat campuran. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa harus original. Kan begitu. Karena memang dari campuran itulah dihasilkan kopi-kopi khas untuk perusahaan tersebut. Untuk kafe tersebut. Kalau memang dia dijual di kafe kan. Dari hasil campuran mereka sendirilah mereka punya rahasia. Ada ciri khasnya itu ya Pak ya. Betul. Jadi misalnya kopi Toraja dicampur dengan kopi Gayo. Mungkin sekian persen. Kelebihan kopi Wamena apa? Dicampurkan lagi. Sehingga menjadi ciri khas dari yang membuat kopi ini. Iya.